Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai lemak. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami terdiri dari Rizkika Lasafira dan Dwi Yunikartika, Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Yang pertama ada definisi dan fungsi lemak. Lemak adalah zat yang sulit terurai oleh air dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita, selain protein dan karbohidrat. Besarnya energi yang dihasilkan per gram lemak adalah lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein. 1 gram lemak menghasilkan yaitu 9 kalori. Selanjutnya yaitu fungsi lemak. Apa sih sebenarnya fungsi lemak tersebut? Nah, lemak dapat berfungsi sebagai penghasil energi, sebagai pembangun atau pembentuk susunan tubuh, pelindung kehilangan panas tubuh, sebagai penghasil asam lemak esensial, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai cadangan energi, dan berfungsi sebagai prosesor yaitu mengatur tekanan darah, denyut jantung, dan lipolisis. Kemudian ciri fisik dan kimia lemak. Sifat fisik dan kimia lemak. Pada sifat fisika, lemak yaitu mempunyai titik lebur lebih tinggi maupun rendah, berat jenisnya lebih rendah dari air, dan ransiditas. Kemudian sifat kimianya, lemak yaitu tidak larut dalam air, dapat dihidrolisis oleh asam, basa, dan enzim lipase, serta hidrogenasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lemak. Jenis-jenis lemak terbagi menjadi 2, yaitu lemak baik atau lemak tak jenuh, dan lemak jahat atau lemak jenuh. Yang pertama yaitu lemak baik atau lemak tak jenuh, merupakan lemak yang memiliki struktur kimia dengan 1 atau lebih ikatan rangkap. Jenis lemak ini umumnya berasal dari nabati dan biasanya cair pada suhu kamar. Lemak tak jenuh terbagi 2 jenis utama, yaitu tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, atau yang sering dikenal yaitu omega 3 dan omega 6. Ini membantu mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, dan pembekuan. Selanjutnya jenis lemak yang kedua yaitu lemak jenuh. Jenis lemak yang umumnya berasal dari hewani ini cenderung menjadi padat pada suhu kamar. Asupan yang berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Selanjutnya yaitu kebutuhan lemak dalam 1 hari. Kebutuhan lemak dalam sehari menurut WHO menganjurkan mengonsumsi lemak berkisar 20-30% dari total kebutuhan energi. Total 8% dari lemak jenuh, 3-7% berasal dari lemak tak jenuh tunggal dan ganda. Kemudian mengonsumsi kolesterol dianjurkan lebih dari 300 mg dalam sehari. Sumber makanan dari lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, dan lemak jenuh. Pada lemak tak jenuh tunggal, seperti buah alpukat, kacang kenari, kacang almond, kacang hazelnut, dan kacang pecan, minyak zaitun, dan minyak canola, serta biji labu dan biji wijen. Pada lemak tak jenuh ganda, yaitu seperti omega 3, ikan salmon, ikan tuna, markeller, sarden, minyak canola, dan minyak kedelai. Pada omega 6, yaitu seperti minyak jagung. Kemudian pada lemak jenuh, yaitu seperti daging, sosis atau bacon, susu, mentega, dan es krim, makanan cepat saji, serta kue kering yang berbasis tepung. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan lemak. Kekurangan lemak dapat terjadi rendahnya penyerapan vitamin larut dalam lemak A, D, E, dan K.
Lemak yang ada di dalam tubuh merupakan sumber produksi panas, sehingga jika kekurangan lemak dapat mengakibatkan tubuh menjadi dingin, tubuh menjadi kurus, dan mengalami dermatitis. Sedangkan jika kelebihan lemak dapat terjadi obesitas, kerusakan dinding arteri, meningkatkan risiko kanker, sembelit, dan kolesterol tinggi. Berikut adalah data obesitas di Indonesia. Menurut Kemenkes RI, mengatakan bahwa kasus obesitas di tanah air mengalami peningkatan. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 19,1% pada tahun 2007 hingga 35,4% pada tahun 2018. Di Indonesia, 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Sementara itu, 28,7% mengalami obesitas. Dan berdasarkan RPJMN 2018 sampai 2019, sebanyak 15,4% mengalami obesitas. Sementara pada anak usia 5-12 tahun, sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Sekian dari kami, penjelasan mengenai lemak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.